Holocaust merupakan suatu peristiwa penting bagi kita untuk memahami peradaban Barat, konsep bangsa, dan masyarakat birokrasi modern, serta sifat manusia. Holocaust merupakan pembantaian massal terencana terhadap jutaan warga sipil yang tak berdosa. Digerakkan oleh ideologi rasis yang menganggap bahwa kaum Yahudi sebagai hama parasit yang hanya layak untuk dimusnahkan. Nazi melaksanakan genosida pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menjadwalkan penghancuran terhadap seluruh kaum Yahudi Eropa, baik yang sakit maupun yang sehat, yang kaya maupun yang miskin, yang agamis maupun agnostik, hingga yang tua maupun yang muda. Sekitar 2 dari 3 orang Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum perang tewas dalam Holocaust. Jerman dan kolaboratornya tak kenal lelah dalam memburu dan membantai orang-orang Yahudi di wilayah Eropa yang mereka kuasai. Banyak sekali tulisan yang dihasilkan tentang apa yang terjadi selama era Holocaust, di mana, kapan, serta bagaimana Nazi melaksanakan rencana sadis mereka. Namun, untuk memahami tindakan Nazi tersebut, sebelumnya kita harus mempertimbangkan dan memahami dasar-dasar teori yang menyebabkan mereka pada akhirnya merancang rencana tersebut. Penelitian terhadap prinsip ideologi Nazi mengenai ras memberikan sebagian penjelasan mengenai komitmen untuk pemusnahan fisik terhadap kaum Yahudi Eropa. Adolf Hitler. Führer atau pemimpin partai Nazi tersebut merumuskan dan mengartikulasikan gagasan-gagasan yang kemudian dikenal sebagai ideologi Nazi. Ia menganggap dirinya sebagai pemikir besar dan merasa yakin bahwa ia telah menemukan kunci untuk memahami dunia yang luar biasa rumitnya ini. Ia meyakini bahwa karakteristik, sikap, kemampuan, dan perilaku seseorang ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan susunan rasnya. Dalam pandangan Hitler, semua kelompok, ras atau suku memiliki sifat-sifat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam merumuskan ideologi rasnya, Hitler dan Nazi terinspirasi oleh gagasan penganut Darwinisme sosial Jerman pada akhir abad ke-19. Seperti penganut Darwinisme sosial sebelumnya, Nazi meyakini bahwa manusia bisa diklasifikasikan secara kolektif sebagai ras, di mana setiap ras memiliki karakteristik khusus yang telah diwariskan secara genetik sejak kemunculan pertama umat manusia di zaman prasejarah. Warisan karakteristik ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan luar dan struktur fisik saja, tapi juga membentuk mental, cara berpikir, kreativitas, kecerdasan, selera, dan kemampuan berorganisasi. Nazi juga mengadopsi pandangan penganut Darwinisme sosial terkait teori evolusi Darwin mengenai kelangsungan hidup bagi yang paling bisa beradaptasi. Bagi Nazi, kelangsungan hidup suatu ras bergantung pada kemampuannya dalam bereproduksi dan berkembang biak, serta kewaspadaannya dalam menjaga kemurnian genetik yang akan mempertahankan karakteristik unik suatu ras. Karena setiap ras berupaya untuk berkembang, dan karena ruang di bumi terbatas, perjuangan untuk bertahan hidup secara alamiah menyebabkan terjadinya penaklukan melalui kekerasan dan konfrontasi militer. Oleh karena itu, perang yang terus-menerus merupakan bagian dari alam, juga dari kondisi manusia. Untuk mendefinisikan suatu ras, penganut Darwinisme sosial memberikan stereotip, baik positif maupun negatif terhadap tampilan, perilaku, dan budaya kelompok etnis sebagai hal yang diduga tidak akan pernah berubah dan berakar pada warisan biologis. Bagi Nazi, asimilasi anggota suatu ras ke dalam kelompok budaya atau etnis lainnya adalah mustahil, karena sifat-sifat warisan yang asli tidak bisa diubah. Yang terjadi hanyalah degenerasi melalui percampuran ras. Nazi mendefinisikan Yahudi sebagai suatu ras, dengan anggapan bahwa agama Yahudi tidak relevan. Nazi mengaitkan berbagai macam
Stereotip negatif tentang orang Yahudi dan perilaku Yahudi dengan warisan biologis permanen yang mendorong ras Yahudi berjuang untuk bertahan hidup dengan melakukan ekspansi yang mengorbankan ras lainnya. Meskipun mengklasifikasi kaum Yahudi sebagai musuh utama, konsep ideologi ras Nazi juga menargetkan kelompok lain sebagai sasaran penganiayaan dan pemusnahan, termasuk orang Roma atau Gypsy, orang Polandia, tahanan perang Soviet, dan orang Afro-Jerman. Nazi juga mengidentifikasi pembangkang politik, saksi Yehova, pelaku homoseksual, dan mereka yang disebut sebagai orang asosial sebagai musuh dan resiko keamanan, baik karena mereka dengan sadar menentang rezim Nazi atau karena beberapa aspek perilaku mereka yang tidak selaras dengan persepsi Nazi mengenai norma sosial.